Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 7 MTS Darus Saada yang pada hari ini belum bisa belajar tatap muka? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang seputar sepak bola, ya. Organisasi dalam sepak bola itu ada organisasi dunia dan ada organisasi di Indonesia. Kalau di dunia, organisasi sepak bola itu disebut dengan FIFA, Federation International de Football Association. Nah, itu kalau organisasi dunianya yang disebut dengan FIFA, ya, singkatannya FIFA. Kalau untuk organisasi sepak bola di Indonesia, itu sering kita dengar yang disebut dengan PSSI, yaitu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, itu ya kalau untuk organisasi. Kalau organisasi dunia disebut dengan FIFA, kalau organisasi di Indonesia sepak bolanya disebut dengan PSSI. Nah, olahraga sepak bola ini berasal dari negara Inggris, ya. Adapun tujuan daripada permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menghadang lawan dalam usaha memasukkan bola ke gawang kita dengan teknik, strategi, dan taktik yang efisien untuk mencapai kemenangan. Nah, tujuan sepak bola ya kita harus bagaimana caranya bisa banyak memasukkan bola ke gawang lawan. Kalau kita yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan, tentunya ya kita yang akan menjadi pemenangnya. Lanjut, peraturan jumlah setiap tim adalah 11 orang. Kita pengenalan saja dulu ya di pertemuan kali ini. Jumlah setiap tim dalam permainan sepak bola itu 11 orang. Nah, yang mana sepak bola ini tidak bisa dimainkan satu tim, harus dimainkan dengan dua tim, ya. Tim 1 dan tim 2. Setiap timnya itu berjumlah 11 orang. Nah, permainan sepak bola ini dimainkan dalam 2 babak, ya. Nah, setiap babaknya itu berdurasi 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit antara babak 1 ke babak kedua. Nah, jadi babak pertama itu 45 menit, setelah itu istirahat selama 15 menit dan langsung dilanjutkan dengan babak kedua. Babak kedua pun sama, durasinya itu 45 menit. Dan ini ya lapangan sepak bola beserta ukurannya. Bisa dilihat di sini panjangnya 90 sampai 120 meter. Terus kalau untuk lebar 45 sampai 90 meter. Nah, ini gambar lapangan sepak bola berikut ukurannya. Nah, istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola ada yang disebut dengan kick off, yang mana kick off itu adalah memulainya pertandingan. Jadi dimulainya pertandingan itu disebut dengan kick off. Selanjutnya ada yang disebut dengan penalty kick. Penalty kick itu adalah tendangan dari titik 11 meter. Nah, ini tidak ada yang menjaga selain penjaga gawang, penendang dan penjaga gawang. Penalti itu. Selanjutnya corner kick adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Nah, corner kick ini biasanya yang disebut di kita itu sebagai tendangan sudut, ya. Ada juga free kick adalah tendangan bebas. Nah, ini tendangan bebas. Ada juga tendangan gawang goal kick. Tendangan gawang goal kick ini adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah penyerang. Nah, jadi ketika si tim lawan menendang ke area kita, tidak masuk ke gawang, ke pinggir atau ke atas gawang, maka itu disebut dengan goal kick. Nah, tendangannya
dari gawang kita ke gawang lawan lagi. Jadi tendangan gawang atau goal kick ini ketika pemain lawan atau pemain penyerang menendang ke area gawang kita namun tidak masuk, nah setelah itu harus ditendang, baik itu oleh kiper ataupun oleh back ya, ataupun pemain yang lainnya. Nah itu disebut dengan tendangan gawang. Ada juga throw in, adalah lemparan bola ke dalam. Nah ini lemparan bola ke dalam biasanya dari pinggir. Ketika bola ke luar lapangan, samping kiri ataupun kanan, nah maka itu harus dilemparkan dengan menggunakan tangan. Ada juga sideline, adalah daerah sisi lapangan. Nah itu disebut dengan sideline, daerah sisi lapangan. Ada juga kita sering mendengar kata striker. Nah, striker itu adalah pemain yang bertugas mencetak gol, atau biasanya posisinya ini yang di depan, pemain depan. Ada juga back, adalah pemain yang bertugas sebagai pemain bertahan. Nah, kalau back itu pemain bertahan. Kalau striker tadi pemain penyerang di depan, kalau back itu pemain bertahan atau pemain yang ada di belakang, di depan kiper ya. Namun tugasnya untuk melakukan pertahanan agar tidak mudah tim lawan memasukkan gawang ke kita. Selanjutnya playmaker adalah pemain tengah yang bertugas sebagai pengatur serangan. Kalau kita sering mendengar bahasanya itu gelandang. Nah ini disebut dengan playmaker, dia tugasnya pengatur serangan. Ada juga yang terakhir itu counter attack, adalah serangan balik cepat yang dilakukan sebuah tim. Nah jadi counter attack ini ketika posisi ada di daerah kita bola, lalu bisa didapatkan oleh kita, direbut, setelah itu kita langsung melakukan gerak cepat, bola itu diarahkan ke gawang lawan. Nah itu disebut dengan counter attack ya, serangan balik cepat yang dilakukan sebuah tim. Nah ini oke, selesai. Itu saja materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.